Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanifah Rahma dari kelas SI 45 Axel dengan NIM 12022103889 akan menjelaskan terkait perusahaan Amazon dan budaya organisasinya. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin terkait profil perusahaan Amazon secara singkat dan terkait budaya organisasi yang ada di perusahaan Amazon. Oke teman-teman, di sini aku mau jelasin terkait apa itu perusahaan Amazon. Nah, perusahaan Amazon ini merupakan sebuah perusahaan retailer raksasa milik Amerika Serikat yang berdiri di Seattle yang didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994. Nah, perusahaan Amazon ini memiliki visi dan misi nih teman-teman. Perusahaan Amazon memiliki visi adalah untuk menjadi perusahaan yang paling berfokus pada pelanggan di dunia dan menjadi tempat yang pelanggan kami dapat menemukan apapun yang diinginkan mereka secara daring. Dan misi dari perusahaan Amazon ini adalah kami berusaha untuk menawarkan harga terendah untuk para pelanggan kami dan menyediakan pilihan terbaik serta kenyamanan yang maksimal. Jadi perusahaan Amazon ini sangat mementingkan keberanian karyawannya terhadap mengungkapkan inovasi-inovasi mereka, ide-ide mereka, serta pengambilan keputusan dan risiko. Amazon juga untuk menekankan kepercayaan diri itu, Amazon sangat memfasilitasi mereka untuk mengembangkan inovasi ide-ide mereka untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Lalu budaya organisasi yang kedua yang ada di perusahaan Amazon yaitu customer centricity atau pelanggan sentris. Jadi customer centricity ini merupakan soal budaya organisasi yang cukup terkenal di perusahaan Amazon, yaitu kekagumannya terhadap pelanggan. Jadi, perusahaan Amazon sangat mementingkan kebutuhan pelanggan dan akan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yang nantinya akan diterapkan di ide-ide dan inovasi-inovasi selanjutnya untuk perusahaan Amazon ke depannya. Lalu, budaya organisasi yang ketiga adalah peculiarity atau kekhasan. Di sini, perusahaan Amazon sangat membebaskan karyawannya untuk berpikir out of the box terkait melakukan pekerjaan mereka. Jadi peculiarity atau kekhasan ini dapat diartikan sebagai cara-cara yang unik untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Teman-teman, beralih ke pembahasan yang kedua yaitu proses terbentuknya budaya organisasi di perusahaan Amazon. Nah, lalu bagaimana proses terbentuknya budaya organisasi yang ada di perusahaan Amazon? Jadi, proses terbentuknya budaya organisasi yang ada di perusahaan Amazon terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada writing dan record keeping, dan yang kedua ada agility, yang ketiga ada inovasi, dan yang keempat ada bersikeras pada standar yang tinggi. Oke, jadi aku mau jelasin terkait poin-poin yang sebelumnya yang telah aku sebutkan. Jadi yang pertama itu ada writing dan record keeping. Jadi di perusahaan Amazon itu mengharuskan setiap karyawannya untuk menulis dan merekam setiap diskusi dan rapat yang telah mereka lakukan, agar nantinya anggota-anggota lain atau bahkan individu tersebut dapat mengevaluasi ulang terkait pembahasan diskusi dan rapat tersebut. Lalu yang kedua ada poin tentang kelincahan atau agility. Nah, pada poin ini, kelincahan ini menilai terkait kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik di luar perusahaan atau di dalam perusahaan. Dalam kasus ini, di perusahaan Amazon, mereka memiliki peraturan terkait pembagian tim mereka nih untuk meningkatkan kelincahan mereka, yaitu two pizza rule atau peraturan 2 pizza. Nah, two pizza rule ini mengharuskan tim-tim yang berada di perusahaan Amazon ini terbagi menjadi kuantitas-kuantitas yang kecil-kecil, sehingga ketika terjadi perubahan, mereka akan secara tanggap untuk menerimanya dan secara tanggap juga dalam beradaptasi ke depannya. Lalu, proses terbentuk yang ketiga itu ada innovation atau inovasi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Amazon sangat terbuka terhadap inovasi-inovasi dan ide-ide yang karyawannya miliki, sehingga inovasi tersebut digunakan untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Lalu, poin yang keempat terkait proses terbentuknya budaya organisasi di perusahaan Amazon adalah bersikeras pada standar yang tinggi. Jadi di perusahaan Amazon mereka akan menetapkan target-target yang tinggi demi untuk mempertahankan reputasi mereka di masyarakat luar.
Lalu kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait tingkatan-tingkatan budaya organisasi yang ada di perusahaan Amazon. Menurut Sein, tingkatan budaya organisasi terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama ada artefak, yang kedua ada nilai, dan yang ketiga adalah asumsi dasar. Nah, yang pertama ada tingkatan artefak. Nah, tingkatan artefak ini meliputi simbol, arsitektur, dan lainnya yang tampak oleh mata. Nah, pada kasus kali ini di perusahaan Amazon memiliki tingkat artefak, yaitu terletak pada simbol perusahaan yang dimiliki oleh mereka yang tentunya pastinya memiliki makna tersendiri. Tingkatan yang kedua adalah nilai. Nilai di sini artinya adalah hal-hal yang dipercayai oleh setiap individu di dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini juga di perusahaan Amazon memiliki 13 nilai penting nih di dalam perusahaannya, yaitu yang pertama ada custom position, yang kedua ada kepemilikan, yang ketiga ada invent and simplify, yang keempat adalah mempekerjakan dan mengembangkan yang terbaik, yang kelima adalah memasang standar yang tinggi, yang keenam adalah berpikir luas, yang ketujuh adalah bias for action, yang kedelapan adalah frugality atau kehematan, yang kesembilan adalah vocally self-critical, dan yang ke-10 adalah earn trust of others, dan yang ke-11 adalah dive deep, dan yang ke-12 adalah have backbone, dan yang terakhir adalah deliver result. Beralih ke tingkatan budaya organisasi yang ketiga, yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar ini merupakan hal-hal yang diyakini juga dan akan mempengaruhi persepsi individu di dalam organisasi tersebut. Dan menurut Sein, asumsi dasar itu meliputi hal-hal yang ada secara internal yang dijadikan frasa, persepsi, dan berpikir bagi setiap anggota di dalam organisasi tersebut. Dan dalam hal ini di perusahaan Amazon, asumsi dasar mereka terletak pada peraturannya terkait two pizza rule atau peraturan 2 pizza. Peraturan two pizza rule ini mengharuskan setiap tim yang ada pada perusahaan Amazon ini untuk memiliki kuantitas yang kecil dan tidak memiliki kuantitas yang besar. Kenapa? Karena pemimpin mereka, Jeff Bezos, menganggap bahwa tim-tim yang kecil tersebut dapat mudah dikoordinasi dan lebih fleksibel. Oke, beralih ke pembahasan yang keempat, yaitu terkait karakteristik budaya organisasi pada perusahaan Amazon. Karakteristik budaya organisasi di perusahaan Amazon yaitu meliputi inovasinya yang sangat jelas dan ide-idenya yang sangat berkembang. Dan yang kedua adalah perhatiannya terhadap setiap detail. Jadi di perusahaan Amazon mereka memiliki tim audit yang akan mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada pada produk mereka, dan jika terdapat kesalahan dalam produk mereka, maka tim audit tersebut akan memeriksa produk tersebut dan mencari akar permasalahannya sampai masalah tersebut benar-benar terselesaikan. Oke, beralih ke pembahasan yang terakhir teman-teman, yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan Amazon. Perusahaan Amazon ini terkenal sebagai perusahaan yang cukup keras terhadap penerapannya di bidang budaya organisasi. Di perusahaan Amazon sendiri terdapat budaya organisasi, yaitu pengembangan inovasi dan ide-ide yang ada pada karyawannya. Akan tetapi, di penerapan budaya tersebut, perusahaan Amazon akan mendorong setiap karyawannya untuk melampaui batas dalam berinovasi dan mengembangkan ide-ide mereka. Hal itu menyebabkan beberapa karyawan merasa tertekan akan pemikiran ide apa lagi yang harus mereka kembangkan untuk kebutuhan perusahaan. Dan tidak hanya itu, perusahaan Amazon juga memiliki jam kerja yang tidak normal, yaitu sebanyak 80 jam selama 1 minggu. Dan juga, perusahaan Amazon akan melakukan pemotongan upah jika kinerja karyawan tersebut tidak memenuhi target perusahaan. Berikut hal-hal yang dapat aku sampaikan terkait materi perusahaan Amazon dan budaya organisasinya. Semoga materi yang aku sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!